maka tenaganya akan dikurangi, ya, 105. Dikurangi tenaganya, tapi bisnya tetap masih jalan terus, maka temperaturnya naik lagi. 110, tenaganya dikurangi lagi. Sudah tenaganya berat, tapi pengemudinya ingin cepat sampai tujuan, jalan terus, temperatur naik lagi dan naik lagi. Kalau sudah 120, digas sudah ngempos, digas sudah nggak mau ngegas, jadi solarnya di nozzle itu dikurangi. Bisanya cuma parkir minggir ke pinggir jalan bisnya. Kalau ada indikasi begitu, pengemudi harus segera mematikan mesin, ngecek ke belakang apakah masih ada airnya atau tidak. Kenapa kok pas bisa temperatur naik? Mungkin tali kipasnya putus atau airnya habis. Mesin tipe ini dia akan clock 120, parkir minggir 125, tapi mesin tidak mati, sehingga kalau dia parkir tapi mesin hidup di atas 125 baru bisa clock. Clocknya di sini adalah metal gulung dengan poros sengkolnya, kertasnya. Itu Pak yang bisa terjadi kalau sampai memang panasnya berlebihan di atas 125 derajat. Jika bapak-bapak tadi 110 ketahuan langsung minggir, diisi air lagi, mohon kalau ngisi air mesin dihidupkan. Saat mesin hidup diisi air, maka temperatur normal bisa jalan lagi, tidak ada masalah dengan mesinnya. Ini suatu keunggulan di kendaraan Mercy yang dilengkapi dengan elektrik. Paham Pak sampai sini? Jangan takut tahu temperatur naik, karena memang di sini sudah dikasih pengaman berlapis. Ya. Ini suatu keunggulan daripada Mercedes yang terbaru sekarang. Karena tahu orang bulinya itu Jermannya sana, tahu pengemudi Indonesia itu bandel-bandel kan begitu Pak. Nah, jadi dibuat semacam ini. Apalagi pengemudinya ada main sama mekaniknya begitu, 30.000 tolong ini cabut aja berisik itu, cabut lampunya, ya, semacam itu. Giliran alarmnya bunyi, lah cabut aja dulu biar lancar, ya udah. Problem dianggapnya selesai padahal enggak selesai. Ya, itu suatu keunggulan bahwa kita punya pengaman berlapis di temperaturnya. Seperti tadi ada aturan-aturan cara menghidupkan, cara mematikan mesin. Bapak bisa baca sendiri di bukunya, apa ya, transmisi netral, rem parkir, kunci kontak. Kalau Bapak menghidupkan mesin tidak perlu digas, biarkan aja bunyi nit, mati langsung di starter, tidak perlu digas. Demikian juga kalau Bapak mau jalan tidak perlu digas, angkat koplingnya saja, masuk gigi satu, bus itu sudah jalan sendiri, tidak perlu digas. Mematikan mesin juga begitu, jadi tidak perlu digas-gas. Yang penting, ini kadang-kadang sering ada pertanyaan, kalau menghidupkan mesin tolong AC posisi off dahulu, ya, AC mati dahulu biar tidak membebani mesin. Kalau mau mematikan mesin tolong AC-nya juga dimatikan dahulu, Pak, ya. Itu yang berhubungan dengan AC. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Pak?
Ada yang mau ditanyakan ya Pak? Apabila kita starter itu kan ada tidak pakai gas, Betul. ada dalam di Iya. Ya. Ini di starter tapi tidak cepat nyamber ya Pak ya, panjang. Ada ciri khas kalau sensor poros engkolnya itu sudah kurang baik, maka starternya panjang. Kalau sensornya yang di poros engkol Pak ya, di rumah kepala babi, rumah plat kopling, itu kalau kotor maka starternya panjang, jadi bisa dibersihkan. Tolong juga cara masangnya ada cara-caranya, itu sebenarnya untuk mekaniknya, tapi nggak apa-apa. Masukannya cuma ditekan habis mentok, dan cuma satu posisi yang baik. Kalau dia salah masang maka tidak akan baik. Cuma satu posisi, miring dia posisinya. Nanti Bapak bisa lihat di kendaraannya, ditekan habis. Kalau sudah ditekan sekuat-kuatnya Pak, nanti saat di starter dia itu kena dorongan roda gaya atau roda flywheel atau roda gila, dia akan mundur sendiri. Ada dulu ada informasi dipasang langsung ditarik sedikit, itu salah Pak ya. Jadi dipasangnya tekan habis, karena kalau ditarik dikit, kalau habis makan kan nariknya lebih kuat, nanti lompat jauh jaraknya. Kalau masih belum makan kan nariknya sedikit, nah itu tidak ada patokannya. Jadi tekan habis, baru nanti di starter akan membuat celah tersendiri. Itu kalau starternya panjang, cukup dibersihkan. Tapi mekanik tahu, untuk mengukurnya juga tahu, itu tahanannya adalah 1000 sampai 1385 ohm, itu masih bagus. Ada aturannya. Mekaniknya biasanya tahu di situ. Moga-moga besok kalau ada yang tanya saya kasih jawaban. Terus seperti tadi cara menghidupkan. Mematikan motor. Di sini yang saya tekankan Pak, kalau men-starter, tolong kalau menghidupkan mesin hitung 10 detik, 10 detik, matikan lagi, nggak hidup. Mematikan tadi tunggu 30 detik, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30, starter ulang lagi. Kalau sampai 3 kali nggak mau hidup, baru Bapak harus pompa atau harus ada kebocoran di solarnya. Maksimum 3 kali aja Pak ya, jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti tekor, motor starternya panas. Bapak kalau memang terpaksa nanti starternya panjang sampai berkali-kali nggak hidup, boleh Bapak membuka pipa tekanan tinggi yang ke nozzle, tetapi tolong cuma nomor 5 atau nomor 6 saja, jangan yang 1, 2, 3, 4. Karena 5, 6 itu jauh dari kontrol unitnya, ujung. Kalau 1, 2, 3, 4 di atas kontrol unit, nanti nyemburnya ke kontrol unitnya solarnya. Itu alasannya kenapa harus 5 dan 6, biar kontrol unitnya tidak terguyur solar. Ada catatannya, pengemudi tidak perlu panik jika tiba-tiba putaran mesin naik menjadi 13